Anda sudah bergabung langsung dari rooftop Gedung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jalan Imam Bonjol, nomor 29 Jakarta. Saat ini, hari ini tanggal 14 Februari 2022 adalah momen yang sangat penting. Kita akan menyaksikan momen bersejarah dalam demokrasi kepemiluan di Indonesia, di mana kita akan menyaksikan secara langsung peluncuran Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak tahun 2024. Teman pemilih udah subscribe belum di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia? Kalau belum, segera subscribe sekarang ya. Dan jangan lupa untuk like dan komen untuk terus memberikan dukungan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk terus memberikan update informasi kepemiluan. Teman pemilih, Anda semua perlu tahu bahwa acara utama akan digelar di panggung utama, yaitu di halaman kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Namun saat ini dari rooftop Gedung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, kami juga menggelar acara nonton bersama. Dan tepatnya kami menggunakan layar digital supaya sebagian dari pimpinan KPU RI, dari Sekjen KPU RI dapat melakukan nonton bersama di sini sebagai upaya dari physical distancing. Nah, sebagian dari pimpinan kita yaitu Kepala Biro dan juga Kepala Pusat serta para inspektur semuanya sudah hadir di sini supaya tidak terjadi penumpukan massa di panggung utama di halaman kantor KPU Republik Indonesia. Teman pemilih, untuk saat ini suasana di rooftop sangat cerah. Mudah-mudahan di tempat teman pemilih semua suasananya juga cerah dan nyaman ya, supaya kita bisa sama-sama dengan penuh semangat menyaksikan momen istimewa peluncuran Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak tahun 2024 ini. Teman pemilih boleh melihat di belakang saya, terlihat cantik sekali City Lights of Jakarta, dan tentu saja teman pemilih juga dapat kami ceritakan bahwa dari rooftop ini nampak sekali keindahan dari ibu kota Jakarta. Boleh dilihat dong teman pemilih di belakang saya, di sana terlihat Jakarta Selatan. Kemudian teman pemilih juga bisa melihat nih arah yang lain dari rooftop KPU RI ini, terlihat juga Jakarta Timur, Jakarta Barat, kemudian Jakarta Utara, dan tentu saja tak ketinggalan Jakarta Pusat tentu saja ya. Iya, teman pemilih menyenangkan sekali untuk kita bisa bersama-sama menyaksikan momen spesial ini, dan karena di rooftop juga sudah hadir beberapa pimpinan dari Sekjen KPU RI, boleh dong teman pemilih kita akan menemui dulu, kita akan lihat dulu, kita akan bagikan suasana yang ada di rooftop ini agar teman pemilih dapat melihat keberadaan kami bersama dengan segenap pimpinan, yaitu para eselon 2, Bapak dan Ibu Kepala Biro, dan juga para kapus dan juga para inspektur dari Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Kita akan mendengarkan sedikit impresi dari beliau yang hadir di sini, salah satunya untuk bisa mengetahui apa yang beliau rasakan untuk menunggu datangnya momen istimewa peristiwa penting hari ini. Di sebelah kami sudah ada Bapak Kepala Biro Umum. Selamat malam Bapak Iskandar. Malam Mbak Reni. Mohon berkenan berdiri. Iya Bapak, gimana Bapak bisa menceritakan sedikit nggak Bapak apa yang dirasakan malam hari ini untuk ikut menyaksikan peristiwa istimewa ini? Baik, terima kasih Mbak Reni. Pada malam hari ini kami yang hadir di rooftop KPU RI sangat senang dan berbahagia bisa bersama-sama menyaksikan peluncuran Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak tahun 2024, di mana ini merupakan momentum terpenting dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Iya, betul sekali. Terutama juga nanti kita harapkan kepada para rekan-rekan pemilih, terutama juga untuk pemilih pemula, mari kita tingkatkan partisipasi untuk mensukseskan pemilu serentak di tahun 2024. Betul. Ya, karena pemilih yang berdaulat, negara akan kuat. Pasti, amin. Itu baik. Itu impresinya sepertinya kita semua sama-sama tidak sabar ya Pak Karo untuk bisa menyaksikan momen istimewa malam hari ini ya. Iya, betul Mbak Reni. Baik, kalau begitu Bapak terima kasih banyak sudah membagikan Sama-sama. pesannya. Iya,
Silakan duduk dan kembali menikmati suasana dan juga momen istimewa yang akan kita saksikan bersama malam hari ini bersama dengan para pimpinan Bapak dan Ibu Eselon 2 dan juga tentu saja bersama Anda semua teman pemilih. Dan sesaat lagi tidak akan begitu lama lagi kita akan menuju ke panggung utama untuk segera menyaksikan acara utama hari ini yaitu peluncuran Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak tahun 2024 dan kita akan menuju ke panggung utama. Dazen Frila, silakan. Baik, terima kasih Reni, luar biasa sekali pemandangannya di atas sana, tapi nggak hanya dari rooftop dan juga di panggung utama, hadirin sekalian, acara kita pada malam hari ini juga turut dihadiri secara virtual oleh teman-teman dari berbagai wilayah di tanah air. Dari Timur Indonesia ada KPU Nusa Tenggara Timur, dari wilayah tengah ada KPU Jawa Tengah, dan juga dari barat ada KPU Sumatera Selatan. Nah, di sini kita juga nggak kalah semangat tentunya. Untuk itu langsung saja kita buka acara pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali saya Dazen Frila hadir di gedung KPU Jakarta pada malam hari ini untuk membuka acara peluncuran pemilu serentak tahun 2024. Yang terhormat Ketua KPU RI, anggota dan juga Sekjen KPU RI. Yang kami hormati Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia. Yang kami hormati Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh anggota Bawaslu Republik Indonesia. Yang kami hormati Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh PLT Sekjen Kemendagri. Yang kami hormati Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakilkan oleh Sekjen DPD RI. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan partai politik atau yang mewakili. Yang kami hormati para ketua, anggota dan sekretaris KPU Provinsi, KPI Aceh, serta KPU Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Yang kami hormati para Forkopimda Provinsi, Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia yang turut menyaksikan. Yang kami hormati pimpinan lembaga pegiat pemilu, rekan-rekan media, serta seluruh undangan yang berbahagia. Sebelum kita mulai rangkaian acara, kami minta seluruh hadirin untuk berdiri dan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin, kami persilahkan untuk duduk kembali. Bapak dan Ibu yang terhormat, demi kelancaran acara, mari kita panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan untuk itu kami persilahkan Bapak Wahdi Hafizi untuk naik ke atas panggung dan memimpin pembacaan doa. Kepada Bapak Wahdi kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai rangkaian kegiatan pada malam hari ini, mari kita memanjatkan doa. Doa akan saya pandu dengan menggunakan ajaran agama Islam. Bagi yang beragama lain dimohon dengan hormat untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Allah, ya Rabbal alamin, yang maha pemilik alam semesta, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kehadirat-Mu ya Allah, selain syukur dan terima kasih atas segala nikmat, anugerah dan rahmat yang Engkau berikan. Malam ini kami masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk menghadiri event besar dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu launching Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak tahun 2024, baik secara luring maupun secara daring. Ya Allah, dengan segala kerendahan hati, kami memohon kepadamu agar Engkau memberikan rahmat, memberikan keberkahan, kelancaran, dan kesuksesan dalam acara kami ini. Allahumma ya Allah, ya Muqtadir, yang maha berkuasa menentukan segala sesuatu. 14 Februari 2024 adalah tanggal pemungutan suara pemilu serentak tahun 2024. Kami sadar bahwa kami hanyalah manusia biasa, hamba-Mu yang papa, sedangkan Engkau yang maha kuasa, penentu segala. Kami memohon kepadamu ya Allah, ya Rahman, anugerahkanlah kepada kami pertolongan-Mu, inayah-Mu, ridho-Mu dan berkah-Mu dalam setiap langkah kami, sehingga seluruh tahapan pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 dapat berjalan dengan lancar, aman, damai, sesuai dengan asas luber dan jurdil. Allahumma barik lana fi a'malina ya Allah, yassir lana fi umurina ya Rahman, ij'alna fi kulli khutuwatil intikhabatil amah minan najihin wassalimin wassabirina birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Hafiz yang maha penjaga, jagalah kami semua ya Allah dari segala macam bala, wabah, bencana, khususnya wabah COVID-19. Hilangkanlah wabah ini ya Allah dari negeri kami yang tercinta. Hadirin sekalian, selanjutnya kami persilahkan Bapak Eberta Kawima selaku Deputi Bidang Dukungan Teknis KPU Republik Indonesia untuk menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan acara pada hari ini. Kepada Bapak Eberta, kami persilahkan. Mohon izin melepas masker. Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Ketua DPD atau yang mewakili, Bapak Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili, Bapak Menteri PPN, Kepala Bappenas atau yang mewakili, Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika, selamat datang Pak Menteri, sudah hadir secara langsung. Kemudian Bapak Ibu Ketua Anggota dan Sekretaris Jenderal KPU, Bapak Ketua Bawaslu yang dalam hal ini diwakili Pak Frits, selamat datang Pak Frits. Bapak Ketua DKPP, Prof. Muhammad, selamat datang Pak. Bapak Ibu Pimpinan Pegiat Pemilu NGO LSM Media Massa, Bapak Ibu Pimpinan Partai Politik atau yang mewakili, kemudian Bapak Ibu Pejabat Eselon 1 dan 2 di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Bapak Ibu KPU dan Bawaslu Provinsi, Kabupaten Kota, Forkom Pimda,
pimpinan partai politik, serta pemangku kepentingan pada tingkat provinsi, kabupaten, kota di seluruh Indonesia yang hadir secara daring, serta yang kami hormati hadirin semuanya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan alhamdulillah wa syukurillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala hidayah dan inayahnya. Pada malam hari ini kita semuanya diberikan kekuatan, kesempatan dan kesehatan untuk hadir dalam acara peluncuran hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan umum serentak tahun 2024. Bapak Ibu pimpinan yang kami hormati, mohon perkenan kami menyampaikan laporan kegiatan peluncuran hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan umum serentak tahun 2024 sebagai berikut. Pertama, dasar pelaksanaan kegiatan. Bahwa sesuai dengan keputusan KPU nomor 21 tahun 2022 tentang hari dan tanggal pemungutan suara pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, serentak tahun 2024 menetapkan hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 adalah hari dan tanggal pemungutan suara pada pemilihan umum serentak tahun 2024. Bahwa pada hari ini, tanggal 14 Februari 2022, tepatnya 24 bulan atau 2 tahun menjelang hari dan tanggal pemungutan suara pemilu serentak tahun 2024, kami melaksanakan kegiatan peluncuran hari dan tanggal pemilu serentak tahun 2024 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Kedua, maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi, publikasi dan sosialisasi seluas-luasnya kepada masyarakat di seluruh Indonesia bahwa tepat 24 bulan atau 2 tahun mendatang, insya Allah akan diselenggarakan pemungutan suara pemilihan umum serentak tahun 2024, yang mana tahapannya insya Allah akan dimulai pada bulan Juni tahun 2022 ini, sehingga dengan demikian kami berharap informasi ini dapat terus disampaikan secara berjenjang dan berkesinambungan dengan harapan pemilu serentak tahun 2024 dapat dipersiapkan dan diselenggarakan dengan baik, berintegritas, berkepastian hukum, meningkatnya angka partisipasi masyarakat, serta terselenggaranya pemilu yang dapat dipercaya, diakui dan diterima oleh semua lapisan masyarakat di seluruh Indonesia. Bapak Ibu pimpinan yang kami hormati, dalam rangka untuk menyebarkan dan menyampaikan informasi, publikasi dan sosialisasi secara masif tersebut terkait dengan kegiatan peluncuran hari dan tanggal pemungutan suara pemilu serentak tahun 2024 ini, dapat kami laporkan bahwa kami melaksanakan kegiatan ini secara hybrid, yaitu secara daring dan luring, dengan mengundang berbagai pihak yang antara lain, 1. Kementerian dan lembaga terkait, 2. Partai politik pada tingkat pusat atau nasional, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia, 3. Forum komunikasi pimpinan daerah tingkat provinsi dan kabupaten kota di seluruh Indonesia, 4. KPU dan Bawaslu provinsi dan kabupaten kota di seluruh Indonesia, 5. Stakeholder terkait tingkat provinsi dan kabupaten kota di seluruh Indonesia, 6. Serta dengan turut serta mengundang pegiat pemilu, NGO, LSM, media massa, serta pihak-pihak terkait lainnya. Bapak Ibu pimpinan yang kami hormati, terakhir mohon perkenan kepada Bapak Ketua KPU Republik Indonesia untuk dapatnya memberikan kata sambutan agar kegiatan ini dapat berjalan baik. Sekian laporan kami, terima kasih. Om Santi Santi Om, Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Eberta untuk sambutannya.
Hadirin sekalian yang berbahagia, selaku lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah untuk melaksanakan pemilihan umum di Republik Indonesia, KPU selalu berupaya untuk memberikan pelayanan dan hasil yang maksimal serta jujur dan adil. Tidak mudah tentunya mengemban tanggung jawab yang besar dengan banyaknya wilayah Indonesia yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Untuk itu mari kita saksikan bersama pencapaian kinerja KPU beberapa tahun terakhir ini. Perjalanan KPU RI pada tahun 2021 tak terlepas dari peristiwa pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Torehan lintas sejarah, tepatnya tanggal 6 Januari 2021 adalah momentum penting dengan dilantiknya Bernard Dermawan Sutrisno sebagai Sekretaris Jenderal KPU RI, menahkodai Sekretariat Jenderal menyiapkan profesionalitas kesekretariatan Komisi Pemilihan Umum khususnya menghadapi pemilu dan pemilihan serentak 2024. Efek pandemi COVID-19 tidak dipungkiri berdampak memundurkan penyelenggaraan pemilihan serentak 9 Desember 2020 lalu. Pada tahapan akhir pemilihan, yakni sidang perselisihan hasil pemilihan atau PHP di Mahkamah Konstitusi. Terdapat 16 daerah melaksanakan pemungutan suara ulang dan 1 daerah penghitungan suara ulang. KPU bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dalam penanggulangan pandemi COVID-19, Kementerian Koperasi dan UKM dalam dukungan pemulihan ekonomi nasional, Badan Siber dan Sandi Negara terkait perlindungan informasi dan transaksi elektronik, dan Maskapai Garuda Indonesia tentang dukungan logistik guna menghadapi tahapan pemilu dan pemilihan serentak 2024, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dalam membangun etos kerja yang transparan dan bebas korupsi, KPU dan KPK juga bekerja sama menggelar BIMTEK program anti korupsi, diikuti seluruh satuan kerja KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota. Sebagai wujud transparansi, KPU juga memberikan pelayanan informasi bagi masyarakat melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID yang saat ini sudah dapat diakses melalui ponsel atau website PPID KPU seluruh Indonesia. Selain itu, KPU juga menyerahkan data hasil perolehan suara pemilu 2019 kepada stakeholder terkait, Kemendagri, Bawaslu, DKPP, dan Arsip Nasional, serta partai politik peserta pemilu 2019. Untuk memperluas penyebaran informasi kelembagaan dan kepemiluan antar lembaga dan stakeholder, KPU membentuk Badan Koordinasi Kehumasan atau Bakohumas KPU di seluruh Indonesia. Dalam menghadapi tahapan pemilu dan pemilihan serentak 2024, KPU RI juga rutin melakukan rapat dengar pendapat bersama DPR RI dan pemerintah sepanjang tahun 2021. Tak hanya itu, guna memberikan pendidikan demokrasi yang menyeluruh kepada masyarakat, KPU telah meluncurkan program nasional Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan pada 68 lokus desa di seluruh Indonesia sebagai pilot project yang ditujukan guna meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi masyarakat pada pemilu dan pemilihan 2024 nanti. KPU juga telah merancang roadmap tahapan pengembangan dan penerapan teknologi informasi mulai tahun 2021 sampai 2024, serta melakukan evaluasi pemilu 2019 dengan mendesain ulang surat suara dan formulir yang disederhanakan untuk mendapat masukan dari berbagai pihak atau stakeholder dalam memudahkan para pemilih di pemilu 2024 nanti. Terdapat 3 desain, yakni 1 surat suara, 2 surat suara, dan 3 surat suara. Sepanjang tahun 2021, sederet prestasi berhasil diraih KPU.
mulai dari keberhasilan mendapat predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan KPU tahun 2020, juara 1 Lelang Awards kategori lelang non-eksekusi wajib, juara 2 BMN Awards kelompok 3 kategori utilisasi, juara 3 BKN Awards, serta terbaik 1 Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional kategori lembaga non-struktural. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menekankan bahwa kunci utama yang menentukan kualitas pemilu adalah penyelenggara pemilu yang profesional dan berintegritas. Karena itu KPU harus betul-betul menyiapkan semua tahapan-tahapan dengan detail, dengan rapi seperti tadi disampaikan oleh Ketua KPU, sehingga kepercayaan pada penyelenggaraan pemilu akan semakin kuat. Persoalan teknis akan menjadi politis yang dapat mempengaruhi kualitas pemilu, karena itu segera harus dilakukan langkah-langkah perbaikan mulai dari aspek manajemen teknis seperti perbaikan kualitas daftar pemilih tetap DPT, kemudian manajemen kerja KPUD dan KPPS sampai dengan teknis rekapitulasi suara. Dengan segala capaian dan usaha menghadapi tahapan pemilu dan pemilihan 2024, KPU berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat. KPU melayani. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Luar biasa sekali pencapaiannya. KPU selalu semangat memberikan hasil yang maksimal dari tahun ke tahun. Nah, ngomong-ngomong semangat, yuk kita cek dulu semangat teman-teman di area rooftop. Bersama-sama, boleh kita lihat suasana di sana? Halo teman-teman di rooftop KPU, masih pada semangat? Ya, gimana suasana di sana? Edo dan Cindy, silahkan laporannya. Baik, terima kasih. Sebelum saya melaporkan bagaimana suasana di rooftop, saya akan sapa melalui pantun nih, Mbak. Baik, Kang Alam membeli kelapa. Belinya sama Bu Ferry. Selamat malam Ibu dan Bapak. Salam dari rooftop KPU RI. Baik hadirin, saat ini kami akan melaporkan bagaimana suasana di rooftop gedung KPU RI, tentunya dalam acara peluncuran Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak tahun 2024. Dapat dilihat suasana malam hari dari rooftop KPU RI dengan keindahan Jakarta pada malam hari dan lampu yang menghiasi sejumlah gedung, tentu menambah suasana di rooftop menjadi lebih nyaman dan juga lebih indah lagi. Ya, tentunya suasana berbeda itu tentunya Bapak Ibu bisa lihat. Mungkin nanti pada saat pandemi ini selesai kita akan bersama-sama di rooftop KPU RI bisa melihat city light di malam hari di tepatnya di Jakarta Pusat di sisi timur, barat, selatan ataupun utara. Bapak Ibu bisa dilihat secara langsung. Dan juga kami informasikan bahwa di rooftop KPU RI ini dihadiri oleh Eselon 2 KPU Republik Indonesia, diantaranya Bapak Kapus Datin, Kapus Litbang, Bapak Ibu Kepala Biro, dan juga Bapak Inspektur Wilayah 1, 2, dan 3 yang sudah hadir bersama kami di sini di rooftop KPU RI, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Dan tentunya kami harapkan kepada Bapak Ibu semua yang ada di channel YouTube yang menyaksikan kami untuk bersama-sama kita sukseskan pemilu tahun 2024 dimulai dari sekarang di hari ini tepatnya di peluncuran Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak 2024 diharapkan kita bisa mempublikasikan, mensosialisasikan kepada masyarakat umum, tentunya Bapak Ibu para pemilih, tentunya teman pemilih untuk dapat memilih hak pilihnya nanti di tanggal 14 Februari tahun 2024. Demikian laporan dari rooftop KPU Republik Indonesia. Kembali ke Dezen Frila, silakan. Oke, cukup asik suasananya ya di rooftop dengan angin, pemandangannya juga mendukung untuk bersama-sama menyaksikan hal penting yang akan kita langsungkan pada malam hari ini. Terima kasih Edo dan Cindy untuk laporannya. Nah, tapi nggak cuma dari Jakarta, Bapak dan Ibu, kembali kami ingatkan malam hari ini kita juga turut dihadiri secara virtual oleh teman-teman di berbagai daerah. Untuk itu kita coba cek ombak dulu ke KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ada Angel dan Sari di sana. Silakan Angel dan Sari laporannya. Selamat malam.
Selamat malam teman pemilih di seluruh Indonesia. Kami melaporkan dari Taman Pemilih Kantor KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur bahwa semarak peluncuran Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 sudah terasa di KPU Provinsi NTT sejak siang tadi, di mana kami menggelar sosialisasi awal Hari Pemungutan Suara dengan membagi-bagi bunga dan coklat kepada pemilih yang disematkan dengan pesan sosialisasi Hari Pemungutan Suara 14 Februari 2024. Dan perlu kami laporkan pula bahwa saat ini 22 kabupaten kota seluruh Nusa Tenggara Timur turut menyaksikan acara peluncuran Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024. Dan malam ini dari Taman Pemilih, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah hadir bersama kami sejumlah undangan untuk menyaksikan peluncuran Hari Pemungutan Suara, di antaranya pimpinan partai politik tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, unsur Forkompimda, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, sejumlah tokoh agama. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Jalan Imam Bonjol, Jakarta. Baik, terima kasih Sari dan Angel untuk laporannya. Nampaknya sangat meriah ya suasana di Nusa Tenggara Timur. Namun kita kembali ke Imam Bonjol terlebih dahulu di panggung utama. Karena sebelum kita masuk ke peluncuran pemilu serentak 2024, alangkah baiknya kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Ketua KPU Republik Indonesia, Bapak Ilham Saputra. Silakan Pak Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua DPR RI atau yang mewakili, yang saya hormati Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili, yang saya hormati Menteri Luar Negeri atau yang mewakili, Menteri Keuangan RI atau yang mewakili, kemudian Menteri PPN Kepala Bappenas atau yang mewakili, kemudian Ketua Komisi 2 DPR RI atau yang mewakili, Ketua DKPP RI, Prof. Muhammad, terima kasih sudah hadir Pak. Kemudian Ketua Bawaslu RI diwakili oleh Pak Fritz, terima kasih Pak Fritz. Kemudian Ketua Umum Partai Politik hadir langsung, di sini ada Gerindra, ada Wasekjen, kemudian dari Nasdem, Sekjen dan sekaligus Menteri Kominfo, terima kasih Bapak sudah hadir. Kemudian dari Garuda tadi ada beberapa orang, Berkarya langsung Sekjen, PKS juga langsung Sekjen, kemudian P3 hadir juga Ibu, kemudian PSI, Sekjen, PAN kebetulan informasinya daring, Hanura hadir langsung tadi, kemudian juga Demokrat ada Wasekjen, PBB Sekjen, PKP langsung Ketua Umum. Saya ucapkan terima kasih kepada partai politik yang berhadir pada acara hari ini. Kemudian juga dari NGO ada JPPR, ada KIPP, Perludem, SPD, Kode Inisiatif dan juga Netgrid, dan juga Bapak Ibu sekalian dari manapun Anda berada yang berhadir secara langsung, luring maupun daring di daerah setiap provinsi dan kabupaten kota, Forkompimda Provinsi dan Forkompimda Kabupaten Kota yang langsung mengikuti acara ini dari daerah masing-masing. Bapak Ibu sekalian saya hormati, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini di tengah kondisi COVID-19 yang sedang meningkat, kita masih bisa menghadirkan atau mengikuti acara launching pemilihan umum tahun 2024 yang kita langsungkan pada tanggal 14 Februari tahun 2022 ini. Saya juga mengucapkan sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian yang berkenan hadir dan memenuhi undangan kami pada acara kali ini. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang saya hormati, sebagaimana kita tahu KPU sudah menetapkan jadwal pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2024
yang kita tuangkan pada SK nomor 21 tahun 2022, yaitu pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Saat ini KPU terus mempersiapkan diri, menyiapkan regulasi, menyiapkan SDM, menyediakan infrastruktur dalam rangka menyukseskan pemilu tahun 2024. Tentu kami tidak akan bisa menyelenggarakan penyelenggaraan pemilu 2024 tanpa dukungan dari pemerintah, dukungan dari DPR, dukungan dari para partai politik, dan dukungan dari stakeholder pemilu lainnya. Biar bagaimanapun, KPU tetap membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Misalnya saja terkait dengan seperti Pak Presiden sampaikan tadi, terkait dengan akurasi data pemilih tetap atau daftar pemilih tetap. Tentu kami akan terus berupaya semaksimal mungkin agar bisa menghasilkan daftar pemilih tetap yang akurat. Bagaimana caranya? Berkoordinasi dengan Dukcapil, berkoordinasi dengan partai politik, berkoordinasi dengan pemerintah, dan tentu dengan stakeholder lainnya. Bapak Ibu sekalian saya hormati, persiapan-persiapan yang kami lakukan juga terkait dengan persiapan anggaran. Kemarin heboh, kemudian stakeholder membicarakan soal anggaran yang besar sekali. Tentu perlu kami sampaikan bahwa anggaran ini masih bisa kita bicarakan, masih bisa kita rasionalisasikan, tetapi KPU berkomitmen untuk mengembangkan sarana dan prasarana KPU di kabupaten kota maupun di provinsi. Bapak Ibu mungkin bisa melihat kondisi sarana dan prasarana di beberapa daerah. Mungkin kalau Bapak Ibu di partai politik yang langsung dari Komisi 2 bisa melihat kondisi kantor kami yang masih meminjam, masih dipinjamkan oleh Pemda, dan juga masih ngontrak di beberapa ruko di daerah-daerah tertentu. Ya, tentu ini adalah salah satu upaya kami untuk kemudian meningkatkan sarana dan prasarana tadi dalam rangka menyukseskan pemilu 2024. Kemudian juga salah satu hal lain adalah kita menginginkan agar honor petugas barang etok juga bisa dinaikkan. Nah, tadi Pak Sekjen baru saja berkoordinasi dengan Badan Anggaran DPR. Semoga apa yang kita upayakan bersama bisa segera diputuskan, karena tentu nanti anggota KPU atau anggota KPU periode berikutnya membutuhkan kepastian dalam kemudian menyukseskan penyelenggaraan pemilu dan pilkada 2024 yang akan datang. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tentu saja hasil pemilu akan menentukan roda pemerintahan kita 5 tahun ke depan. Ya, kita tentu berharap bahwa pemimpin-pemimpin kita ke depan bisa mensejahterakan masyarakat, bisa mensejahterakan bangsa ini. Ya, kita berharap betul muncul pemimpin-pemimpin legislatif yang baik, pemimpin-pemimpin eksekutif yang baik, kemudian bisa berkoordinasi dengan baik untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, tentu ini harus dimulai dengan penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Penyelenggaraan pemilu yang kita siap terkait dengan anggaran, regulasi hukum, kemudian juga terkait dengan hal-hal teknis logistik lainnya, hal-hal teknis pemungutan dan penghitungan suara. Nah, saat ini seluruh infrastruktur itu sedang kita siapkan. Nah, kami berharap betul agar kemudian penyelenggara pemilu berikutnya, periode berikutnya bisa mengikuti atau bisa kemudian menjalankan pemilu dengan baik berdasarkan landasan yang sudah kami buat. Berdasarkan pilar-pilar yang sudah kami buat terkait dengan beberapa hal. Misalnya saja sistem informasi rekapitulasi. Tadi Pak Sekjen Nasdem sudah menjamin membantu kita untuk menyiapkan infrastruktur terkait dengan sinyal di beberapa daerah. Ada beberapa target-target tadi ketika kita terima Pak Sekjen atau Pak Menteri sekaligus Pak Menteri ya, Pak Menteri Kominfo menyampaikan bahwa menyiapkan infrastruktur. Pemerintah serius menyiapkan infrastruktur terkait dengan digitalisasi, terkait dengan sinyal-sinyal di daerah. Nah, tentu ini sangat membantu KPU dalam menyiapkan infrastruktur pemungutan dan penghitungan suara. Walaupun kita tidak bicara soal e-voting, tetapi kita bicara bagaimana si rekap itu nanti bisa diakses oleh seluruh petugas kami di lapangan. Karena ini sudah terbukti Bapak Ibu sekalian pada pemilihan 2020 lalu, ya walaupun hanya sebagai alat bantu, disclaimer sebagai alat bantu, tetapi tugas penyelenggara pemilu di level KPPS, di level kecamatan menjadi lebih baik, menjadi lebih ringan. Karena apa? Karena hanya tinggal men-scan. Dia tidak perlu kemudian menulis seluruh formulir sampai kemudian dibagikan kepada jumlah saksi berdasarkan jumlah partai yang hadir di TPS.
Walaupun berdasarkan pengalaman, mohon maaf Bapak Ibu dari partai politik, tidak semua saksi bisa full mengikuti dan hadir di acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Nah, tentu tantangan-tantangan ini KPU penting untuk kemudian bekerja sama dengan pemerintah. Demikian juga terkait dengan masa kampanye. Kemarin RDP kami terakhir dengan Komisi 2, pemerintah dan DPR menginginkan agar kampanye dipersingkat menjadi 90 hari. KPU mengusulkan 120 hari. Tentu KPU punya beberapa pertimbangan-pertimbangan kenapa 120 hari dilaksanakan. Pertama adalah terkait dengan perselisihan atau kemudian gugatan terhadap pencalonan yang dilakukan oleh internal partai politik misalnya saja. Kemudian juga terkait dengan penyiapan logistik dan lain sebagainya. Tentu ini dibutuhkan waktu. Ya, kampanye tidak hanya berbicara soal hanya kampanye saja, tetapi juga persiapan KPU terkait dengan pencalonannya, terkait dengan logistiknya, dan terkait dengan berbagai faktor-faktor lain, sehingga KPU tentu punya perhitungan kenapa kemudian kampanye 120 hari. Tetapi tentu KPU juga akan kembali mengajukan rancangan peraturan KPU terkait dengan jadwal program, tahapan program dan tahapan program dan jadwal untuk pemilu 2024. Kita akan sampaikan lagi kepada Komisi 2, dan satu lagi adalah tentang tahapan pertama yang akan kita lakukan, yaitu pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik. Nah, ini yang mungkin sudah harus disiapkan oleh partai politik yang insya Allah nanti kita akan sosialisasikan terkait dengan rancangan draftnya. Kita akan lakukan uji publik, dan juga kita tentu akan mengundang Bapak Ibu sekalian. Dan sampai saat ini terkait dengan penggunaan sistem informasi partai politik, kami selalu mengundang teman-teman partai politik untuk mengikuti prosedurnya dan bagaimana sosialisasi yang kita lakukan kepada teman-teman partai politik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa kegiatan launching hari pemungutan suara pemilu serentak tahun 2024 ini juga diikuti oleh jajaran Satker KPU Provinsi KIP Aceh di 34 provinsi secara daring bersama Forkompimda dan juga bersama partai politik, dan juga KPU KIP Kabupaten Kota melalui live streaming yang disiarkan oleh media Humas KPU, bisa lewat YouTube dan juga bisa langsung di Zoom. Nah, semoga Bapak Ibu sekalian, dengan dilaksanakannya kegiatan launching hari ini, kita berharap agar kemudian masyarakat aware terhadap pelaksanaan pemilu tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Ini seperti syiar, seperti sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat paham dan aware dan kemudian ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 yang akan datang. Bapak Ibu sekalian saya hormati, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita ikhtiarkan bersama, apa yang kita impikan bersama untuk mewujudkan demokrasi yang kuat di Indonesia melalui pemilu yang berintegritas dan profesional, dan tentu pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat, bisa kita laksanakan bersama dengan melakukan kerjasama yang baik antara pemerintah, KPU, Bawaslu, DKPP, partai politik, dan stakeholder masyarakat lainnya, agar kemudian kita bisa mewujudkan bagaimana pemilu ke depan bisa berjalan dengan damai dan berlangsung dengan aman dan sentosa. Saya kira itu, terima kasih, mohon maaf atas segala khilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ilham untuk sambutannya, tapi kami mohon untuk tetap berada di atas panggung Pak. Karena sesaat lagi kita akan memasuki acara utama kita pada malam hari ini, yaitu prosesi peluncuran pemilu serentak 2024. Dan untuk itu kami juga meminta seluruh komisioner KPU Republik Indonesia untuk naik ke atas panggung. Pak Arief Budiman, Bu Evi Novida Ginting, Pak Pramono, Bapak Hashim Asyari, Pak Firyan, kemudian Pak Idewa Rakasandi,
Dan juga Pak Sekjen KPU, Pak Bernard Dermawan Sutrisno untuk naik ke atas panggung dan menemani Ketua KPU, Bapak Ilham Saputra. Oke, kita akan siapkan sejenak. Ya, silahkan Bapak dan Ibu menempati tempat yang sudah kita siapkan masing-masing. Tetap jaga jarak dan jaga social distancing untuk menjaga penyebaran COVID-19. Baik hadirin sekalian, untuk meresmikan peluncuran pemilu serentak 2024 secara simbolis, Bapak dan Ibu di depan akan mencoblos model surat suara yang ada di sebelah Anda, Bapak dan Ibu. Tapi sebelumnya kami juga mengajak seluruh hadirin yang berada di sini untuk berdiri dan bersama-sama mencoblos model surat suara yang telah kami sediakan bersama-sama dengan para komisioner di depan. Baik. Sudah siap Bapak Ibu dengan pakunya? Bapak Ibu komisioner di depan sudah siap dengan pakunya? Sudah ada paku masing-masing ya Bapak dan Ibu? Oke. Kalau semua sudah siap, kita hitung bersama. 3, 2, 1. Dengan ini kami resmikan peluncuran Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak tahun 2024 dengan tepuk tangan yang meriah. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi, langsung bebas rahasia, jujur dan adil, demi Indonesia damai sejahtera. Baik Bapak dan Ibu, kita memilih untuk Indonesia. Kami persilakan Bapak dan Ibu untuk kembali duduk. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah turut menyemarakan peluncuran kita pada malam hari ini. Dan untuk Bapak dan Ibu di depan, kami mohon untuk berpose sejenak kepada rekan-rekan media yang akan mengabadikan momen pada malam hari ini. Boleh Pak, Bapak Ibu, posenya dengan paku seperti mencoblos tadi untuk kita abadikan. Ya, kita kasih gimmick sedikit untuk mengabadikan momen seru kita pada malam hari ini. Silakan rekan-rekan media yang akan mengabadikan. Kami hitung bersama. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi ya. 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu Komisioner KPU Republik Indonesia. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Baik, kami persilahkan Bawaslu, DKPP, dan seluruh partai untuk naik ke atas panggung dan berfoto bersama Bapak Ketua KPU Republik Indonesia. Kami akan berikan waktu sejenak. Silakan Bapak Ibu untuk naik ke atas panggung. Jangan lupa untuk menjaga jarak untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kami persilakan juga perwakilan dari Kemendagri dan DPD untuk naik ke atas panggung dan berfoto dengan Bapak Ketua KPU Republik Indonesia. Kembali kami imbau untuk tetap menjaga jarak dan menerapkan protokol kesehatan, termasuk mengetatkan masker. Kami persilakan juga perwakilan dari penggiat pemilu untuk naik ke atas panggung, Bapak-bapak, untuk juga berfoto dan mengabadikan momen penting kita pada malam hari ini. Kami tunggu. Ya. Silakan Bapak.
Kami persilakan rekan-rekan media untuk mengabadikan momen ini. Oke, kita hitung bersama ya. 3. Baik. Berpose terlebih dahulu, Pak. Oke, kita hitung sama-sama. 3, 2, 1. Oke, ganti gaya, Bapak Ibu. Oke, 3, 2, 1. Gaya bebas terakhir, Bapak Ibu. Sekali lagi ya. 3, 2, 1. Berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih kepada seluruh undangan yang telah hadir dan menyemarakan acara kita pada malam hari ini. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Jangan beranjak terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Acara masih berlanjut. Kita akan menyapa teman-teman kita di daerah setelah ini. Terima kasih Bapak dan Ibu, seluruh undangan, luar biasa sekali semangatnya pada malam hari ini. Dan suasana peluncuran malam hari ini bisa kita bilang sangat meriah ya di panggung utama di sini. Kira-kira seperti apa tanggapan teman-teman yang menyaksikan di daerah? Kita ajak teman-teman di KPU Provinsi Jawa Tengah dan juga KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk bergabung. Silakan Mas Operator. Oke, sudah ada teman kita di Jawa Tengah. Kita ke Jawa Tengah terlebih dahulu. Ada Mbak Niken di sana. Selamat malam Mbak Niken. Halo, selamat malam. Dasen Frila dari Jawa Tengah. Halo Mbak Niken, bagaimana suasana di sana? Gimana tanggapannya teman-teman setelah menyaksikan peluncuran pemungutan suara pemilu serentak 2024 tadi? Silakan. Oke, baik, Dasen Frila dari KPU Provinsi Jawa Tengah. Saya ingin melaporkan bahwa kami di sini di Jawa Tengah ini sangat antusias sekali untuk mengikuti peristiwa penting ini, yakni peluncuran hari pemungutan suara pemilu serentak tahun 2024. Dari gedung KPU Provinsi Jawa Tengah, saya bersama tamu undangan yang juga luar biasa semangatnya. Karena kota Semarang ini yang tengah diguyur hujan, tamu undangan ini tetap hadir untuk ikut menyaksikan acara malam hari ini. Kami di sini mengundang Gubernur Jawa Tengah, kemudian Ketua DPRD Jawa Tengah, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Kapolda Jawa Tengah, Pangdam 4 Diponegoro, Sekda Provinsi Jawa Tengah, Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Tengah, Kepala BI Provinsi Jawa Tengah, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, juga dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jateng. Tidak lupa dari Diskominfo Jawa Tengah, kemudian juga Kepala Kesbangpol Jateng. Dan saya di sini di gedung KPU Provinsi Jawa Tengah juga bersama 19 partai politik atau yang mewakili. Tidak lupa tentunya dari Persatuan Wartawan Indonesia, dari PW Nahdlatul Ulama Jawa Tengah, dan juga dari PW Muhammadiyah Jawa Tengah. Selain bersama kami 34 KPU Kabupaten Kota di Jawa Tengah, selain kami yang di sini, maksud kami selain kita yang di gedung KPU Provinsi Jawa Tengah, ini KPU di Kabupaten Kota atau 34 KPU di Kabupaten Kota di Jawa Tengah ini juga secara serentak menyaksikan peluncuran hari pemungutan suara pemilu serentak tahun 2024. Dan yang pasti Dasen di sini tidak lupa kami tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat, tentunya untuk turut mencegah penyebaran COVID-19. Kalau antusiasmenya sangat luar biasa sekali, jadi dari kursi yang kita sediakan, tentunya dengan jaga jarak ya, sekali lagi dengan protokol kesehatan yang ketat, sangat luar biasa antusiasme malam hari ini untuk menyaksikan peluncuran hari pemungutan suara pemilu serentak tahun 2024. Dasen, 35 kabupaten. Oke, baik, Dasen. Terima kasih Niken untuk laporannya. Dan sekarang saatnya kita sapa teman-teman di Sumatera Selatan. Ada Ibu Nena di sana. Selamat malam Ibu Nena, bagaimana suasana di sana? Ya, selamat malam Mbak Dasen Prila.
Ya, kita dari Aula Demokrasi KPU Provinsi Sumatera Selatan melaporkan tamu undangan yang hadir untuk menyaksikan peluncuran Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak tahun 2024. Hadir bersama kami, Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Ketua Badan Kesbangpol, yang mewakili Ketua DPRD, yang mewakili Pangdam 2 Sriwijaya. Hadir juga yang mewakili Kapolda, dan yang mewakili Kajati, yang mewakili Kepala BIN Daerah, dan hadir pula penggiat pemilu, yaitu Netfeed Sumatera Selatan. Ada 16 pimpinan parpol yang hadir menyaksikan acara ini. Kami bersama Ketua dan anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan, Sekretaris, pejabat struktural dan fungsional, serta seluruh pegawai KPU Provinsi Sumatera Selatan hadir di Aula Demokrasi untuk nonton bersama dan tentunya semua tetap menjaga protokol kesehatan. Demikian laporan dari Sumsel. Terima kasih Mbak Dazen Prila. Baik, ramai sekali suasana di sana. Terima kasih Bu Nena untuk laporannya. Semoga semangat teman-teman tetap membara ya hingga pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024, 2 tahun dari sekarang. Dan hadirin sekalian, usai sudah peluncuran Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak 2024, terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah bergabung bersama kami pada malam hari ini dan tentunya kami ingatkan semuanya, jangan lupa untuk mencoblos di hari ini 2 tahun dari sekarang tanggal 14 Februari 2024. Yuk kita sama-sama sukseskan pemilu serentak 2024. Sekali lagi terima kasih, saya Dazen Frida pamit, sehat selalu, jaga protokol kesehatan, sampai jumpa.